Langit mendung, mengiringi langkah Nadira keluar dari musala desa. Ia baru saja selesai mengaji, namun pikirannya jauh dari ayat suci. Di rumah, orang tuanya sudah menunggu dengan wajah serius. "Nadira, Ustaz Malik melamar kamu," ujar ayah tanpa basa-basi. Nadira tercekat. "Apa? Tapi ya, aku belum siap menikah," ibu menyambung. "Ustaz Malik orang baik, alim, dan terpandang. Kamu beruntung, nak." Nadira mematung. Hatinya memberontak. Namun mulutnya tak sanggup melawan. "Aku belum mengenalnya, Bu." Ibu menggeleng tegas. "Cinta bisa datang nanti. Yang penting restu orang tua." Malam itu, Nadira duduk sendiri di teras belakang. Bulan tampak muram, seperti ikut merasakan kegundahan hatinya. Tiba-tiba, Rani sahabatnya datang menghampiri. "Aku dengar soal lamaran itu. Kau baik-baik saja?" Nadira tersenyum pahit. "Apa aku terlihat baik?" Rani menggenggam tangannya. "Kalau kau tak bahagia, kenapa harus diterima?" Nadira menarik napas berat. "Karena aku anak, karena aku perempuan, karena aku harus patuh." Rani menatapnya sedih. "Kau punya hak atas hidupmu sendiri, Dir." Nadira menggeleng. Di mata mereka, kebahagiaanku bukan prioritas. Yang penting adalah nama baik. Hari-hari berlalu cepat. Undangan sudah disebar. Pelaminan sedang disiapkan. Nadira menatap gaun pengantin putih yang tergantung di kamarnya. "Seharusnya ini jadi hari paling membahagiakan," bisiknya. Ibu masuk membawa sesajen kecil. "Besok malam kau harus siraman. Jaga dirimu baik-baik, ya." Nadira menoleh. Matanya sendu. "Bu, kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain saja?" Ibu terdiam sejenak. "Karena kau perempuan baik, dan perempuan baik harus menurut." Nadira tersenyum getir. "Tapi perempuan baik juga bisa merasa hancur." Ibu pura-pura tak mendengar. Hati Nadira semakin retak. Sehari sebelum akad, Nadira akhirnya bertemu dengan Ustaz Malik. Lelaki itu sopan dan tenang. Wajahnya bersih, tapi matanya dingin. "Assalamualaikum, Nadira," sapanya. Nadira menjawab pelan. "Waalaikumsalam." Malik duduk, lalu menatapnya lekat. "Insya Allah, aku akan membimbingmu jadi istri saleha." Nadira menunduk. "Bagaimana jika aku tak bisa jadi istri yang kau harapkan?" Malik tersenyum tipis. "Tugas istri bukan untuk sempurna, tapi taat." Nadira menelan ludah. "Aku belum mencintaimu." Malik menjawab tenang. "Cinta bukan syarat sah nikah. Yang penting niat dan restu." Hati Nadira terasa makin sesak. Malam itu, Nadira mengurung diri. Ia menatap cermin, mencoba menemukan keberanian. Lalu, ayahnya mengetuk pintu. "Nadira, besok hari bahagiamu. Jangan menangis lagi." Nadira menatap sang ayah. "Ya, boleh aku jujur sekali saja?" Ayah duduk di tepi ranjang. "Katakan." Nah, air mata Nadira menetes. "Aku takut, aku tidak bahagia." Ayah terdiam, lalu mengelus kepala putrinya. "Kadang kita harus mengorbankan kebahagiaan kecil untuk masa depan besar." Nadira menatap ayahnya penuh luka. "Tapi bagaimana kalau masa depan itu justru jadi penjara?" Ayah menghela napas. "Sudah terlambat, nak." Pagi harinya, matahari tampak redup. Nadira duduk diam, didandani tanpa senyum. Para tamu berdatangan. Tenda sudah ramai. Rani berdiri di belakangnya,
menatap cemas. Kau masih bisa lari, Dir, bisiknya. Nadira menatap bayangannya di cermin. Lari kemana, Ron? Semua jalan sudah ditutup. Rani menggenggam tangannya. Aku akan ikut kalau kau mau. Nadira tersenyum getir. Aku lelah, Ron. Aku hanya ingin semua ini cepat selesai. Rani menunduk, tapi hatimu belum rela. Nadira menoleh, menahan tangis. Hatiku sudah lama mereka matikan. Saat ijab kabul dibacakan, dunia Nadira terasa membeku. Suara tamu, gemuruh doa, semua terdengar jauh. Malik menjawab dengan tenang, saya terima nikahnya. Dan semua orang bersorak bahagia. Nadira hanya menunduk, tak sanggup menatap siapapun. Ibu memeluknya erat. Sekarang kau istri orang, jangan menangis lagi. Nadira berbisik di telinga ibunya. Tapi Bu, aku belum siap. Ibu hanya tersenyum. Nanti juga terbiasa. Malam makin larut, dan Nadira merasa seperti pengantin tanpa jiwa. Semua sudah sah, tapi hatinya belum bisa menerima. Di kamar pengantin yang dihias bunga melati, Nadira duduk kaku di sisi ranjang. Malik masuk, melepas pecinya, lalu duduk di sampingnya. Nadira, kau sekarang tanggung jawabku. Nadira menoleh perlahan. Apa artinya menjadi istrimu? Malik menatapnya lembut. Artinya, kau akan kutuntun. Kau harus taat. Dan kau harus patuh. Nadira menatap kosong. Kalau aku memberontak, Malik tersenyum samar. Itu berarti kau belum sepenuhnya mengenal agama. Nadira berdiri pelan. Atau mungkin kau belum sepenuhnya mengenalku. Malik terdiam. Malam pertama mereka diisi keheningan yang menyiksa. Hari-hari berlalu, Nadira menjalani hidup seperti robot. Setiap hari ia memasak, membersihkan rumah, melayani tamu-tamu suaminya. Kamu harus lebih sering ikut pengajian, kata Malik suatu malam. Nadira menatapnya datar. Aku lelah. Aku ingin istirahat. Malik mengernyit. Kelelahan bukan alasan meninggalkan kewajiban. Nadira menatapnya dingin. Apa aku hanya istri atau juga manusia? Malik bangkit, berjalan menuju jendela. Kau terlalu banyak bicara. Nadira menunduk, menggenggam dadanya yang sesak. Aku hanya ingin dimengerti. Tapi tak ada jawaban, hanya suara angin malam yang jadi saksi kesepian dalam rumah itu. Malam itu, Nadira terduduk di lantai kamar mandi. Air hangat mengalir pelan dari pancuran. Namun tubuhnya menggigil. Di luar, Malik mengetuk pintu. Nadira, kenapa belum tidur? Suaranya tenang. Tapi Nadira tahu ada ketegasan di baliknya. Aku hanya ingin sendiri, jawabnya pelan. Malik mendesah. Kau terlalu banyak berpikir. Imanmu bisa lemah kalau terus mempertanyakan takdir. Nadira menutup matanya. Air mata mengalir bersama air pancuran. Tapi takdir macam apa yang membuatku merasa seperti tahanan? Malik diam, lalu langkah kakinya menjauh. Nadira meremas handuk erat-erat. Kalau ini takdir, aku ingin lupa caranya berharap. Nadira merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Di dalam hatinya, ada suara yang terus berteriak, memintanya pergi. Tapi kakinya seperti dipasung oleh kata patuh. Suatu malam, ia berkata lirih, Malik, boleh aku bertanya? Malik menoleh dari kitab yang ia baca. Tentu. Nadira menatap api di lampu minyak. Apakah kau bahagia menikah denganku? Malik terdiam lama. Aku bahagia menjalankan perintah Allah. Nadira menelan ludah.
Tapi apakah kau bahagia denganku sebagai perempuan, sebagai manusia? Malik menutup bukunya. Kebahagiaan bukan tujuan, tapi hasil dari ketaatan. Nadira tersenyum pahit. Lalu aku apa? Hari demi hari, Nadira mulai sering menyendiri di kebun belakang rumah. Ia berbicara pada bunga-bunga, seolah hanya mereka yang mau mendengarkan. Suatu sore, Rani datang. Diam-diam, kau tampak seperti tahanan, Dir. Nadira tersenyum lelah. Mungkin karena memang aku sedang ditahan oleh harapan semua orang kecuali diriku sendiri. Rani menggenggam tangannya. Kalau kau mau pergi, aku bisa bantu. Nadira menatapnya penuh rindu. Pergi kemana, Ron? Dunia sudah menilaiku dengan stempel istri Ustadz. Jika aku pergi, mereka akan menyebutku durhaka. Rani menahan air mata. Tapi kalau kau tetap di sini, kau bisa mati perlahan. Puncaknya, suatu malam, Malik mengangkat suaranya. Hanya karena Nadira lupa menyetrika baju koko. Kau ini istri atau pembantu? Bentaknya. Nadira menatapnya tanpa takut. Mungkin aku bukan istri yang kau harapkan. Tapi aku juga bukan boneka. Malik menggebrak meja. Kau mulai melawan. Nadira berdiri. Bukan melawan. Aku mulai sadar bahwa hidupku milikku juga, bukan hanya milikmu. Malik terdiam. Matanya merah. Tapi Nadira sudah tak takut. Doakan aku jadi perempuan yang lebih baik, tapi bukan dengan cara ini. Dan ia pergi. Keesokan paginya, rumah itu sepi. Malik duduk sendiri di musala kecilnya, memandangi sajadah kosong di sampingnya. Seorang tetangga bertanya, "Mana Bu Ustadz?" Malik menjawab pelan, "Dia pulang." Entah kemana. Di tempat lain, Nadira duduk di stasiun bus, membawa satu tas kecil dan secuil keberanian. Rani duduk di sampingnya. "Kau yakin?" Nadira menatap langit. "Aku yakin, karena kali ini aku memilih untuk hidup." Bus datang, dan mereka naik perlahan. Dalam hati Nadira ada luka besar, tapi juga harapan kecil yang mulai tumbuh. Bertahun-tahun kemudian, Nadira menjadi guru taman bacaan di kota kecil. Anak-anak memanggilnya Bu Nadira, dan setiap kali ia mengajar, suaranya penuh kelembutan. Suatu malam, di kamar sepi, Nadira menulis surat pada dirinya yang dulu. Untuk Nadira yang takut, terima kasih sudah bertahan. Untuk Nadira yang patuh, terima kasih sudah berani pergi. Untuk Nadira yang kini, tetaplah hidup dengan cinta yang kau pilih sendiri. Ia tersenyum, menatap pantulan wajahnya di jendela. Tak ada mahkota di kepala, tak ada cincin di jari. Tapi kali ini, ia tahu dirinya cukup. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas.